Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, kembali lagi di YouTube channel aku. Kenalin, aku Devi Nurmala dengan nomor pokok mahasiswa 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi teman-teman, pernah tadi teman-teman berpikir bagaimana Bank Syariah itu bisa memastikan semua kegiatan keuangannya tuh benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Nah, terus bagaimana Bank Syariah itu bisa tetap bersaing dengan bank profesional tetapi tanpa adanya bunga, tanpa riba, dan tetap menghasilkan keuntungan. Nah, jawabannya teman-teman terletak pada materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu tentang infrastruktur industri perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, infrastruktur ini bukan hanya berbangunan fisik seperti kayak kantor atau sistem komputer, tetapi seluruh ekosistem yang membuat industri perbankan syariah itu bisa berjalan dengan adil, transparan, dan juga berkeberlanjutan. Nah, jadi di dalam video ini aku akan membahas beberapa materi, yang dimana yang pertama itu ada pengertian dari infrastruktur industri perbankan syariah, yang kedua unsur-unsur utamanya, dan yang ketiga itu ada lembaga pendukung dan juga pengatur, yang keempat itu ada peran teknologi dan juga digitalis, dan yang kelima ada tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah, dan yang terakhir itu serta arahan pengembangan di masa yang akan datang. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita pada pematerinya. Teman-teman, langsung saja pada materinya, yaitu tentang pengertian dan juga konsep dasar dari perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, secara umum infrastruktur industri perbankan syariah itu dapat didefinisikan sebagai seluruh sistem di mana ada lembaga, ada perangkat hukum, aturan, teknologi, dan juga sumber daya yang mendukung operasional bank syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, jadi teman-teman, infrastruktur ini tuh mencakup 3 dimensi besar, di mana yang pertama itu ada dimensi regulasi dan juga pengawasan. Dan jadi dimensi regulasi dan juga pengawasan, yang dimana memastikan setiap kegiatan itu sesuai dengan hukum dan juga prinsip syariah. Yang dimana yang kedua itu ada dimensi operasional dan juga kelembagaan. Nah, jadi teman-teman, dimana dimensi operasional dan juga kelembagaan ini yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan dan juga mengawasi dan mendukung aktivitas bank syariah di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada dimensi edukasi dan juga sosialisasi. Nah, jadi teman-teman, di mana dimensi edukasi dan juga sosialisasi itu yang bertujuan membangun dan juga pemahaman dan juga orientasi masyarakat tentang sistem keuangan dan juga syariah. Selanjutnya dengan demikian, kata lain dari infrastruktur itu adalah jantung dan juga tulang punggung industri perkembangan syariah, di mana tanpa adanya prinsip-prinsip seperti kayak bagi hasil, ada mudharabah dan juga musyarakah, di mana ada larangan riba dan juga kendalian dalam transaksi, dan tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya infrastruktur. Nah, jadi teman-teman, tanpa adanya infrastruktur ini itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam ya. Pasti teman-teman masih bingung, apa sih itu perbankan syariah? Ya, jadi perbankan syariah itu adalah sistem perbankan yang berpotensi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana terutama dalam larangan riba atau bunga, garar atau ketidakpastian, dan juga maisir atau judi atau spekulasi. Nah, jadi teman-teman, semua transaksi di bank syariah itu hanya berlandaskan tentang akad yang sah yang menurut syariah Islam, di mana kayak seperti murabaha atau jual beli, mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, dan juga ada pemusyarakah atau kerjasama antar modal, dan yang terakhir itu ada ijrah atau sewa menyewa. Nah, pasti teman-teman juga masih bingung mengapa infrastruktur itu penting. Nah, jadi tanpa infrastruktur yang kuat, sistem keuangan di syariah itu tidak akan stabil. Nah, dimana bayangkan nih teman-teman, kayak tubuh manusia. Nah, infrastruktur itu bayangkan sebagai rangka dan juga sistem sarafnya. Nah, jadi tanpa menghubungkan semua bagian agar berfungsi dengan baik. Nah, jadi tanpa adanya infrastruktur itu bank syariah tidak akan bisa berkembang atau sesuai baik sampai dengan sekarang. Nah, jadi infrastruktur itu perbankan syariah itu mencakup, yang pertama ada regulasi dan juga hukum, yang kedua ada lembaga pendukung, yang ketiga itu ada sistem keuangan
keuangan dan juga teknologi. Yang keempat itu ada pengawasan dan juga syariah dan audit. Yang terakhir itu ada pasar dan juga produk syariah. Selanjutnya ada pun materi tentang kerangka regulasi dan juga kebijakan di dalam perbankan syariah. Nah, jadi salah satu komponen terpenting dari infrastruktur itu adalah regulasi dan juga kebijakan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, di Indonesia ini beruntung karena memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung perbankan syariah, di mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini itu pilar utama yang menjadikan dasar hukum operasional dan juga bank syariah di Indonesia, di mana undang-undang ini itu mengatur hal-hal kayak seperti ada kayak jenis kegiatan usaha bank syariah, yang kedua ada prinsip operasional berdasarkan akad syariah, yang ketiga ada mekanisme pengawasan syariah, dan yang terakhir itu ada posisi kewenangan juga pengawas syariah atau biasa kita kenal dengan sebutan DPS. Dan yang kedua itu ada peraturan Bank Indonesia dan juga otoritas jangka keuangan atau biasa kita kenal dengan kakak OJK. Ya, jadi teman-teman, di mana di dalam peraturan Bank Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan atau OJK ini, sebelum tahun 2011 pengawasan bank syariah itu dilakukan oleh Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BI. Nah, namun sejak terbentuknya OJK atau otoritas jasa keuangan ini, fungsi pengawasan lembaga keuangan syariah itu beralih ke OJK. Sedangkan Bank Indonesia ini berfokus pada kebijakan moneter dan juga sistem pembayaran syariah, di mana OJK ini tuh berperan di dalam yang pertama ada menyusun peraturan teknis dan perkembangan syariah, yang kedua ada memberi izin dan juga mengawasi kegiatan bank syariah, dan yang terakhir itu ada menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada pun fungsi fatwa dengan syariah nasional atau biasa dengan Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita kenal dengan DSN atau MUI. Nah, jadi di dalam fatwa DSN atau MUI itu adalah panduan syariah yang tertinggi dalam industri keuangan syariah. Nah, jadi setiap produk atau layanan bank itu harus mendapatkan fatwa atau kesesuaian syariah dari DSN atau sebelum dijalankan. Nah, jadi fatwa-fatwa inilah yang menentukan sah atau tidaknya akad seperti kayak mudharabah, musyarakah, ijrah, murabahah, wakalah dan lain sebagainya. Jadi fatwa-fatwa ini yang nantinya menentukan sah tidaknya ya teman-teman. Selanjutnya ada pun kebijakan dan pemerintah dan juga KNEKS, di mana di dalam kebijakan pemerintah dan juga KNEKS ini, pemerintah melalui Komitmen Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau KNEKS ini tuh memiliki peran strategis utama yang memperkuat ekonomi keuangan syariah nasional. Nah, jadi KNEKS ini merancang kebijakan makro, jadi pengembangan sumber daya manusia dan juga roadmap itu digitalis itu ekonomi syariah di Indonesia ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam lembaga pengatur dan juga pengawasan dalam perbankan syariah, di mana yang pertama itu ada otoritas jasa keuangan atau biasa kita kenal dengan OJK. Nah, jadi teman-teman, OJK ini berperan sebagai regulator utama di industri perbankan syariah, di mana fungsi dari OJK itu sendiri itu meliputi yang pertama ada pengawasan terhadap kesehatan bank syariah, yang kedua ada perlindungan konsumen, yang ketiga ada penegakan kepatuhan atau compliance, yang keempat itu ada dan mendorong inovasi produk keuntungan syariah. Nah, jadi OJK ini tuh juga mengeluarkan berbagai roadmap atau pengembangan perbankan syariah seperti kayak roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya yang kedua itu ada Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BI, di mana Bank Indonesia itu berfokus pada aspek makro, di mana yang pertama itu kayak stabilitas moneter, habis itu ada sistem perbankan syariah, yang ketiga itu ada instrumen likuiditas syariah atau seperti Sukuk Bank Indonesia. Dan yang terakhir itu ada penguatan
menciptakan sistem keuangan syariah yang terintegrasi. Nah, jadi di dalam Bank Indonesia juga mendukung riset ekonomi syariah dan juga pembangun pusat data keuangan syariah nasional. Selanjutnya yang ketiga itu ada Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, di mana lembaga ini tuh menetapkan bahwa fatwa dan juga prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ya, jadi fatwa atau DSN mencakup berbagai bidang kayak seperti pembiayaan, investasi, perbankan, pasar modal, dan hingga finance syariah. Dan yang keempat itu ada peran pengawasan syariah atau DPS. Nah, jadi DPS itu adalah perpanjangan tenaga atau DSN di setiap lembaga keuangan syariah. Nah, jadi mereka itu memastikan bahwa operasional bank itu benar-benar sesuai dengan fatwa atau DSN, di mana tugas dari DPS itu meliputi yang pertama kayak pengawasan harian kegiatan bank, yang kedua ada evaluasi produk baru, dan juga yang ketiga itu ada pelaporan kepatuhan syariah kepada DSN dan juga OJK. Juga ada pun lembaga pendukung infrastruktur dalam perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, selain lembaga itu mengatur, ada pula lembaga pendukung yang menjaga kelancaran sistem keuangan syariah di Indonesia, di mana yang pertama itu ada lembaga menjamin simpanan atau LPS syariah. Nah, jadi menjamin simpanan nasabah itu di bank syariah agar aman sebagaimana halnya pada LPS di bank konvensional. Nah, tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia. Yang kedua itu ada Komit Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau biasa kita kenal dengan sebutan KNEKS. Nah, jadi KNEKS ini menjadi motor penggerak perbankan syariah dengan ekonomi nasionalnya. Jadi programnya itu meliputi yang pertama ada penguatan riset dan juga inovasi, yang kedua ada digitalis keuangan syariah, yang ketiga ada dukungan UMKM yang halal, dan yang terakhir itu ada pemperluasan akses keuangan syariah di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga itu ada asosiasi dan juga forum di Indonesia seperti yang pertama tuh kayak ada ABC Indo atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Yang ketiga ada AFSI atau Asosiasi Finance Syariah Indonesia. Nah, jadi mereka itu berperan memperkuat kolaborasi antar pelaku industri dan juga memperjuangkan kepentingan sektor syariah. Dan yang terakhir itu ada lembaga pendidikan, riset dan juga pelatihan. Nah, jadi perguruan tinggi, pusat studi Islam dan juga lembaga pemerintah profesional itu menjadi infrastruktur intelektual. Nah, jadi teman-teman, mereka itu menghasilkan sumber daya manusia yang berkompetensi ganda, di mana memahami keuntungan dan juga memahami hukum syariah. Nah, ternyata teman-teman masih ada yang terakhir, yaitu tentang lembaga pendudukan operasional. Nah, jadi seperti di mana lembaga clearing syariah, lembaga pembiayaan ekspor syariah itu, serta lembaga renting dan juga audit syariah itu memverifikasi rintangan kepatuhan ya teman-teman. Adapun di dalam perbankan syariah ini ada tantangan infrastruktur perbankan syariah, di mana ada beberapa tantangan besar yang masih dihadapi oleh perbankan syariah. Di antaranya pertama karena keterbatasan sumber daya manusia terhadap perbankan syariah. Nah, jadi masih kurang tenaga profesional yang memahami spek fikih atau memahami dan juga memahami dalam muamalah dan juga keuangan modern sekaligus. Jadi masih ada keterbatasan terhadap sumber daya manusia tentang pemahaman perbankan syariah. Yang kedua ada skala ekonomi yang kecil. Nah, jadi akses perbankan syariah itu masih di bawah 10%, di mana dari total perbankan nasional, sehingga daya saingnya itu belum optimal atau masih kalah jauh ya. Yang ketiga ada kurangnya edukasi dan juga literasi masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional secara substansial ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu masih sama, padahal jelas-jelas berbeda. Nah, itu keterbatasan
di bank syariah. Yang keempat itu ada integrasi antar sistem dan juga lembaga. Nah, jadi masih perlu sinergi lebih kuat antar bank syariah, finance, ya juga lembaga keuangan non bank. Dan yang terakhir itu ada inovasi produk yang lambat, di mana karena harus melalui proses fatwa dan juga uji kesesuaian syariah, inovasi kadang tuh lebih lama dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih cepat. Pun masa depan untuk infrastruktur perbankan syariah, di mana kedepannya itu arah penguatan infrastruktur industri perbankan syariah itu akan meliputi, di mana yang pertama ada integrasi digital syariah nasional. Jadi integrasi digital syariah nasional itu akan membangun ekosistem layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi yang terhubung dengan sistem zakat, wakaf, dan juga UMKM yang halal. Yang kedua ada penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah. Nah, jadi meningkatkan transportasi dan juga akuntabilitas lembaga keuangan syariah melalui audit syariah digital. Dan yang ketiga itu ada peningkatan literasi dan juga sumber daya manusia. Nah, jadi di mana pengembangan kurikulum ekonomi syariah di universitas itu kayak meningkatkan literasi dan juga sumber daya manusia dengan meningkatkan kurikulum ekonomi syariah di universitas dan juga pelatihan profesional di luar sana. Terus yang terakhir itu ada kolaborasi literasi sektor. Ya, jadi kolaborasi literasi sektor itu sinergi antara pemerintah dan juga regulator, kayak industri dan juga akademisi untuk membangun Indonesia yang lebih pusat dan juga keuangan syariah di dunia. Adapun prinsip dan juga standar syariah. Nah, jadi di mana prinsip utama di dalam perbankan syariah itu pada maqasid syariah, di mana ada menjaga agama, yang kedua ada menjaga jiwa, yang ketiga ada menjaga akal, yang keempat ada menjaga harta, yang kelima, yang terakhir itu menjaga keuntungan. Nah, jadi artinya nih teman-teman, semua kegiatan keuangan itu harus membawa manfaat, keadilan, dan juga keberkahan bagi orang lain juga ya. Dan yang kedua ada pun standar akuntansi dan juga audit syariah. Nah, jadi agar laporan keuangan bank syariah itu bisa dipercaya, maka digunakanlah standar, di mana standar di dalam perbankan syariah itu yang pertama ada SAK syariah, di mana dibuat oleh AIA. Habis itu ada AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute, dan juga IFSB atau Islamic Financial Service Board. Jadi audit syariah itu digunakan secara berkala untuk memastikan bahwa yang pertama transaksi itu sudah sesuai dengan akad, yang kedua itu tidak ada riba atau bunga atau juga spekulasi, dan yang terakhir itu dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf itu dikelola dengan transparan atau terang-terangan ya teman-teman. Di infrastruktur industri ini perbankan syariah itu bukan hanya sekedar lembaga dan juga aturan, tetapi ekosistem yang saling terhubung, mulai dari hukum, teknologi, pengawasan, hingga edukasi. Nah, jadi semakin kuat infrastrukturnya, maka semakin kokoh pula fondasi ekonomi Islam di Indonesia. Nah, jadi dengan dukungan masyarakat dan juga inovasi berkelanjutan, perbankan syariah ini mungkin akan menjadi motor keuangan yang adil, etis, dan juga penuh keberkahan. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar teman-teman makin paham dan juga terus belajar tentang ekonomi syariah dan gak ketinggalan video-video dari aku. Bye!